sekongsi-kongsi, kongsi-kongsi-kongsi nih ya, kongsi-kongsi-kongsi nih. Shalom teman-teman Rocky. Shalom. Ada sukacita hari ini? Yes, pasti dong. Kami mau mengucapkan Happy Chinese New Year bagi teman-teman yang merayakan. Tuhan memberkati. Ayo bangkit berdiri, kita akan serukan yel-yel El Rocky. El Rocky. Siap, sejak kecil sudah kuat. Biar ibadah kita semakin semangat, kita kasih tebak-tebakan dulu ya. Oke? Jangan ngeluh ya adik-adik, teman-teman. Oke? John juga coba berpikir ya. Oke. Tebakan minggu ini adalah kitab apa di dalam Alkitab yang namanya Jawa banget. Hayo, kitab apa ya? Oh, aku tahu mah. Apa? Mazmur. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Mazmur. Oh iya betul, Mazmur. Oke, ada sukacita semuanya ya. Mari saat ini kita satukan hati kita akan menyembah Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Engkau sebagai gembala kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau menyertai kami semua. Kami boleh sehat, kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu ya Bapa. Ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
semangat ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, kami mau memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, berhari ini kami bersyukur. Sekarang kami akan memberi persembahan. Berkati persembahan ini biar bisa memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Selamat memberi. Setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah,
semuanya, Happy Sunday. Minggu kedua bulan Februari. Ini adalah minggu yang spesial sih ya. Seperti biasanya kalau Februari disebutnya bulan Valentine. Bagaimana? Apakah kita merayakan Valentine? Boleh ya, boleh enggak ya. Tapi untuk anak-anak ketahui, Valentine itu adalah suatu perayaan yang sebenarnya tidak harus untuk bisa selalu diikutin oleh semua orang. Nah, di bulan ini kita juga ada yang namanya perayaan Imlek bagi teman-teman ya yang memang memiliki budaya Tionghoa atau Chinese. Dan di bulan ini juga di tanggal 14 pas dengan yang biasanya disebut sebagai tanggal Valentine, bangsa Indonesia ya, negara kita juga menjalani suatu pemilu, yaitu untuk menentukan presiden yang baru bagi negara kita. Bagi anak-anak semuanya, memang engkau belum terlibat langsung, tapi ada baiknya untuk mengenal hal-hal tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk pada firman Tuhan. Adalah pada kitab Mazmur. Minggu lalu kita sudah pada Mazmur 1 dan 2. Minggu ini kita akan belajar mengenai Mazmur 23. Yes! Mungkin beberapa anak bilang seperti itu ya. Bundo juga tahu ini ada beberapa anak juga yang hafal loh Mazmur 23. Karena beberapa memang di sekolah itu ada menghafal dari firman Tuhan. Nah, adalah lebih baik sekalipun ini adalah suatu nyanyian yang sangat terkenal daripada kitab Mazmur yang itu panjang sekali, ada 150 Mazmur, dan yang salah satu yang paling terkenal adalah Mazmur 23. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Memang kita tidak melagukannya, walaupun ada lagunya sih, tapi mohon maaf, Bundo tidak menyanyikannya ya, karena nanti anak-anak bisa menyanyikannya. Oke, mari kita membaca pada Mazmur 23. 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Anak-anak, yang pertama adalah penting untuk kamu tahu, Mazmur ini Mazmurnya siapa sih? Kalau isinya, ya ini adalah tentang Tuhan yang adalah gembala yang agung. Siapa itu yang disebut sebagai gembala yang baik? Benar, penyelamat kita, Mesias, ya, Tuhan Yesus. Siapakah gembala? Siapakah domba-dombanya itu? Ya, orang percaya, kita semua. Nah, Mazmur 23 itu dinyanyikan, dikarang, ditulis oleh Daud. Sewaktu dia itu masih jadi seorang gembala, dia tahu benar gembala itu kerjanya seperti apa. Nah, anak-anak, nanti kalau anak-anak buka ya lembar-lembar Mazmur dalam kitab Mazmur, ternyata Mazmur itu ditulis oleh beberapa orang. Ada yang disebutnya itu adalah Musa. Inilah Mazmur Musa. Ada Bani Korah, ada Asaf, jelas juga ada Daud. Nah, anak-anak semua, inilah daripada pengenalan orang-orang
terhadap Tuhan. Ternyata kalau kita ini sayang, kenal, dekat, ya suka dengan Tuhan, dengan hadiratnya, kita tuh pasti akan menyanyi loh anak-anak. Bagus lagi, Mazmur bilang, biarlah engkau menyanyikan lagu-lagu baru. Wah, gak ada yang namanya itu lagu yang tidak bagus kalau di hadapan Tuhan. Jadi ya sama seperti Bundo memang kurang percaya diri sih kalau nyanyi di depan anak-anak dan depan banyak orang gitu ya. Tapi Bundo punya lagu-lagu yang itu khusus hanya buat Tuhan. Hari ini dinyanyikan, besok mungkin sudah nggak inget, tapi selalu ada lagu-lagu baru. Saat ingat ya, waduh Tuhan itu baik banget gitu. Nah, begitu jugalah dengan Daud. Dalam Mazmur 23 ini, dia tahu bahwa gembala yang baik itu adalah Tuhan. Apa sih? Kenapa sih disebut sebagai gembala yang baik? Karena kita ini sebagai domba-dombanya, dia tuntun, dia jaga dari segala macam bahaya yang itu mungkin menghadang kita. Nah anak-anak, manis dan indah sekali Mazmur ini. Nah, Mazmur 23 ini menggambarkan daripada gembala yang baik. Mungkin kalau kita itu tuh kurang bisa ya mengerti benar. Kayak apa sih gembala? Jarang lihat gembala. Ya, taunya cuma gembala. Tapi kayak apa sih sebenarnya gembala gitu. Nah, mungkin anak-anak nanti bisa tuh ya. Pak, Mah, aku pengen tahu deh gembala itu kayak apa gitu. Coba cari ya, tulis daripada nonton YouTube-nya nggak jelas terus. Oke, coba tulis keyword-nya gitu. How atau what atau bagaimana yang namanya gembala itu dibuka. Maka anak-anak akan tahu kita memang tidak terlalu familiar dengan yang namanya gembala. Tapi gembala itu adalah orang yang memastikan kawanan yang dia jaga, dalam hal ini adalah domba-domba, untuk tidak akan pernah kekurangan. Dan itu nggak mudah loh anak-anak, karena kalau itu adalah daerah timur tengah sana yang mencari padang rumput itu nggak gampang, lebih gampang dapatnya padang gurun. Jadi dia harus melakukan suatu perjalanan yang jauh dengan domba-dombanya yang begitu banyak mungkin. Dan domba itu sama atau beda anak-anak? Sama ya? Kalau lihat sama semua, putih-putih, imut sih. Tapi nggak ada yang namanya itu nanti itu ada. Oh yang ini beda sama yang itu, putihnya beda. Enggak, sama semua. Hebatnya gembala tahu loh. Oh enggak, buat gembala dombanya itu nggak ada yang sama. Itulah gambaran Tuhan terhadap kita. Bagi orang yang tidak kenal kita, kelihatannya sama. Pernah nggak anak-anak itu salah dikenali? Ini itu ya anak nomor 1. Bukan om, aku anak nomor 2. Oh wajahnya kok kelihatan mirip padahal beda banget. Kan kita merasa enggak ya, beda ya gitu. Tapi bagi orang yang kenal, bagi papa mama, anak kembar sekalipun tetap bisa dilihat enggak beda kok gitu. Kok bisa beda sih? Buat aku kelihatan sama loh gitu. Itulah Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Maka Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ini adalah suatu ucapan daripada mengucap syukur anak-anak. Kelihatannya sih engkau dengar firman Tuhan kayaknya itu dan itu aja. No, jangan sampai belum melakukan tapi sudah bosan. Nah, itu pesannya. Jadi, mengucap syukur itu adalah suatu hal, suatu nilai yang itu harus selalu dipunyai oleh anak-anak Tuhan. Dan Daud tahu, Tuhan itu gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Jadi, kata-kata itu bisa diucapkan dengan penuh ucapan syukur. Anak-anak
adanya cuma rasanya kurang. Tiap hari makannya cuma tahu tempe. Tiap kali jajan cuma itu terus. Tiap kali kalau dibeliin baju, cuma bajunya modelnya itu aja. Lihat tuh loh temenku, lebih enak hidupnya. Itu tanda tidak mengucap syukur. Tapi bagi orang-orang yang tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang gembala yang baik, maka semua keadaanmu yang tanda kutip kelihatannya buat orang lain, kamu kasihan ya, tiap hari kok makannya cuma buah. Lihat nih loh bekalku, kadang roti, kadang jelly, kadang nasi goreng, kadang mie goreng, kamu buah terus. Kamu nggak akan, terus aku jadi tidak percaya diri. Engkau akan bilang apa? Nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang aku bosan sih, tapi buah itu baik gitu. Dan mamaku tahu yang terbaik buat aku gitu. Dan aku nggak baik sih kalau makan mie misalnya atau nasi gitu. Buah itu yang paling bagus. Dan aku senang. Itu tandanya bisa mengucap syukur. Kemudian apalagi yang dikatakan oleh Daud ini? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini semuanya tentang yang namanya mengucap syukur ya. Nah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini berbicara bagaimana kita trust, percaya kepada Tuhan kita. Sekalipun kita itu nggak akan selalu bisa didampingi oleh orang-orang yang memberi keberanian pada kita. Contohnya papa, mama, kakak, guru eroki, atau teman gitu. Kadang-kadang engkau harus sendiri. Tapi kamu tidak pernah sendiri. Karena Tuhan bilang apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Maka Daud ngerti banget itu. Saat gembala membawa domba-dombanya untuk mencari padang rumput yang berumput hijau, ya, terkadang dan seringkali harus melewati tempat-tempat yang kelihatannya berbahaya. Dan domba-domba takut loh, karena bisa aja diserang oleh binatang buas lainnya. Tapi setiap kali mereka itu ngerti, ada gembalaku, mereka jadi tidak takut bahaya. Anak-anak, sesuatu yang tidak kelihatan itu penting sekali, melebihi yang kelihatan. Berani itu kelihatan enggak? Belum kelihatan awalnya, benar? Berani itu bisa diperlihatkan, tapi yang pertama datangnya dari sini. Dan dari sini harus punya Tuhan. Jadi engkau akan selalu bisa mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bersama dengan engkau 24 hours, setiap detiknya, setiap itu ada Tuhan bersama dengan engkau. So, kenapa harus takut? Kalau kamu gelisah, kamu takut, ya boleh sih, bukan nggak boleh. Tapi begitu otaknya tahu, ada Tuhan kok, gitu. Oke? No need to fear. Aku bisa, karena ada Tuhan bersamaku. Anak-anak, permuliakanlah Tuhan. Jangan pernah takut selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanmu adalah gembalamu. Amin. It's Kue Time with Eroki. Kali ini kakak ada 2 pertanyaan. Disimak ya adik-adik Eroki. Yang pertama, apa pekerjaan Raja Daud ketika kecil dan saat masih tinggal di rumah papanya Bapak Esai? Yang kedua, sebutkan para penulis kitab Mazmur. Format jawabannya adalah kue spasi Mazmur _nama _jawaban. Jawaban dikirim ke nomor WhatsApp-nya Kak Fani ya adik-adik. Kue ini terbuka untuk seluruh adik-adik Eroki yang ada di Jogja maupun yang ada di luar kota. Nah, jawaban kuenya kakak tunggu sampai hari Jumat di minggu keempat ya adik-adik Eroki.
Selamat menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari bangkit berdiri lagi, kita akan memuji Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Silakan Bundo berdoa berkata. Anak-anak, pedang roh pada minggu ini adalah Mazmur 23. Ya, sudah 2 minggu pedang rohnya kok banyak banget gitu. No, not too much. 6 ayat. Dan nyanyikanlah, lantunkanlah. Ya, jangan berusaha dihafal. Tuhan adalah gembalaku. Ya, salah. Jangan, dinikmati. Oke? Dibaca pelan-pelan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan seterusnya. Sekali lagi, belum bisa menghafal semuanya, it's okay. Tapi selalu mencoba dan mengerahkan yang paling terbaik bagi Tuhan kita. Tunjukkan bahwa kita mengasihinya. Oke, sebelum kita sudahi ibadah kita pada hari ini, marilah anak-anak semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Angkat tanganmu tinggi ke atas. Pejamkan matamu. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam anugerah, grace yang daripada Tuhan, cinta kasih, love yang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus, yaitu hubungan yang manis dalam setiap harinya kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye. Happy Sunday.